Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia semuanya. Sebelum Pak Guru melanjutkan pembelajaran, izinkan Pak Guru menghaturkan panganjali umat Hindu. Om Swastiastu. Dan dengan mengucapkan doa Om Awignamastu Namo Sidam. Pembelajaran pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti pada hari ini Pak Guru mulai. Silahkan simak penjelasan materi berikut ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah menyelesaikan pembelajaran tentang Tri Pramana. Pada hari ini, kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran dengan materi Trikaya Parisuda. Adapun tujuan pembelajaran pada materi Trikaya Parisuda ini yaitu yang pertama, siswa dapat memahami pengertian Trikaya Parisuda. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan bagian-bagian Trikaya Parisuda. Dan yang ketiga, siswa dapat menyebutkan contoh-contoh pelaksanaan Trikaya Parisuda dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah tujuan pembelajaran pada materi Trikaya Parisuda. Baiklah anak-anak, yang pertama akan Pak Guru jelaskan tentang pengertian Trikaya Parisuda. Anak-anak pasti pernah melihat ataupun sudah melakukan sendiri suatu perbuatan. Misalnya, anak-anak menyapu halaman, anak-anak bercakap-cakap dengan teman, anak-anak berpikir, mencari jawaban saat mengerjakan PR di rumah. Kegiatan menyapu adalah perbuatan yang disebut kayika. Kegiatan bercakap-cakap atau berbicara adalah perkataan yang disebut wacika. Kegiatan berpikir saat mengerjakan PR disebut manacika. Berbuat, berbicara, dan berpikir disebut trikaya. Tri artinya tiga, kaya artinya perbuatan. Trikaya artinya tiga perbuatan atau tiga dasar perilaku. Apabila ketiga dasar perilaku tersebut disucikan, disebut Trikaya Parisuda. Trikaya Parisuda berasal dari kata tri, kaya, dan parisuda.
Tri artinya tiga, kaya artinya perbuatan, parisuda artinya disucikan. Dengan demikian, trikaya parisuda artinya tiga perbuatan yang disucikan atau tiga perilaku yang disucikan. Trikaya parisuda juga berarti tiga perilaku yang harus disucikan. Demikianlah pengertian tentang trikaya parisuda. Selanjutnya, Pak Guru akan jelaskan tentang bagian-bagian trikaya parisuda. Adapun bagian-bagian dari trikaya parisuda terdiri dari 1. Manacika atau disebut juga manacika parisuda. Yang kedua, wacika yang disebut juga wacika parisuda. Dan yang ketiga adalah kayika yang disebut juga kayika parisuda. Pak Guru akan menjelaskan bagian-bagian dari trikaya parisuda, mulai dari yang pertama, manacika parisuda. Manacika atau manacika parisuda artinya pikiran yang baik atau berpikir yang benar. Di antaranya yaitu pikiran yang tidak memikirkan hal-hal yang negatif, tidak menginginkan sesuatu yang bukan menjadi haknya, atau menginginkan hak orang lain. Tidak boleh memikirkan segala sesuatu yang dilarang oleh ajaran agama. Termasuk juga tidak boleh memikirkan orang lain agar ditimpa kemalangan, kesedihan, kemiskinan. Tidak boleh merencanakan perbuatan-perbuatan yang tercela, seperti merencanakan pencurian, perselingkuhan, pembunuhan. Tidak boleh berprasangka buruk terhadap orang lain. Demikianlah penjelasan tentang manacika parisuda. Bagian yang kedua dari trikaya parisuda yaitu wacika parisuda. Wacika parisuda artinya berkata yang baik atau suci. Ada 4 banyaknya yang timbul dari kata-kata yang patut dikendalikan, bahkan diusahakan untuk tidak diucapkan. Dalam usaha, kita melaksanakan ajaran wacika parisuda untuk mendapatkan kesucian. Keempat hal tersebut dilakukan dengan latihan disiplin dalam hal berkata-kata, harus selalu berusaha
menghindarkan diri dari 4 hal dalam berkata-kata, yaitu 1. Perkataan yang kasar, keras, membentak, menghentak. 2. Perkataan jahat atau menyakiti hati. 3. Perkataan memfitnah atau menuduh. Dan yang keempat, perkataan bohong atau menipu. Demikianlah penjelasan tentang wacika parisuda. Anak-anak semuanya, perlu pula anak-anak ketahui bahwa perkataan yang kasar, keras, membentak, menghentak akan menyakiti hati orang lain, menyebabkan orang lain menderita. Perkataan yang jahat juga akan menyakitkan hati orang lain, menyebabkan orang lain menderita. Perkataan yang memfitnah. Fitnah adalah lebih jahat dari pembunuhan. Fitnah dapat menghancurkan ketentraman orang yang difitnah. Persahabatan dapat berubah menjadi permusuhan. Kerukunan rumah tangga bisa cerai-berai, dan lain-lainnya. Perkataan bohong. Perkataan bohong bisa menyusahkan orang lain, bisa menimbulkan keraguan-raguan, kebencian, dan hilang kepercayaan. Demikian penjelasan tambahan tentang wacika parisuda. Anak-anak, sekarang Pak Guru jelaskan bagian yang ketiga dari Trikaya Parisuda, yaitu tentang Kayika Parisuda. Kayika Parisuda dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang baik atau suci. Kayika dalam hubungannya dengan Trikaya Parisuda adalah perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan seperti tangan, kaki, mata, dan anggota tubuh yang lainnya yang sifatnya berupa gerak atau gerakan fisik. Bekerja, berbuat, melaksanakan kewajiban. Perbuatan yang diharapkan adalah yang mendukung usaha manusia untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin dalam kehidupan ini. Begitulah penjelasan tentang Kayika Parisuda. Setelah anak memahami tentang pengertian dari Trikaya Parisuda, bagian-bagian dari Trikaya Parisuda, sekarang anak-anak akan Pak Guru ajarkan tentang contoh-contoh pelaksanaan Trikaya Parisuda. Adapun contoh-contoh pelaksanaan Trikaya Parisuda yaitu yang pertama, akan Pak Guru jelaskan tentang contoh manacika atau contoh berpikir yang baik. Selanjutnya akan Pak Guru jelaskan tentang contoh wacika atau contoh berkata-kata yang baik. Dan yang ketiga, akan Pak Guru jelaskan tentang contoh kayika atau contoh berperilaku yang baik.
Silahkan anak-anak simak penjelasan lebih lengkap berikut ini. Anak-anak, sekarang Pak Guru jelaskan tentang contoh manacika parisuda. Adapun contoh-contoh manacika parisuda dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, meyakini Ida Sang Hyang Widiwasa. Yang kedua, meyakini hukum karma pala. Yang ketiga, memikirkan pelajaran di sekolah. Yang keempat, memikirkan cita-cita. Yang kelima, mendoakan kebaikan untuk orang tua. Yang keenam, memikirkan ide-ide yang baru dalam membuat gambar atau lukisan ataupun karya seni yang lainnya. Yang ketujuh, tidak memikirkan hal-hal yang buruk. Kedelapan, tidak takut yang berlebihan. Yang sembilan, tidak menginginkan sesuatu yang bukan menjadi haknya. Yang kesepuluh, tidak iri hati. Tentunya, selain contoh-contoh yang sudah Pak Guru sebutkan, masih banyak lagi contoh-contoh manacika parisuda yang dapat kita amati atau mungkin sudah kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian contoh manacika parisuda. Anak-anak bisa mengamati dalam kehidupan sehari-hari apa yang mungkin bisa menjadi contoh dari manacika parisuda. Anak-anak semuanya, selanjutnya akan Pak Guru jelaskan kembali tentang contoh pelaksanaan wacika parisuda. Adapun contoh-contoh wacika parisuda yaitu 1. Bertutur kata yang sopan. Yang kedua, bertutur kata dengan nada yang lemah lembut. Ketiga, berkata jujur. Yang keempat, memuji dan memberikan semangat. Kelima, tidak memfitnah orang lain. Keenam, mengucapkan salam. Ketujuh, menjawab atau menyahut saat ada yang bertanya. 8. Membaca buku dengan suara yang sedang. 9. Bernyanyi dengan irama nada yang lembut. 10. Tidak berkata-kata jorok. 11. Tidak menghasut atau mengadu domba. Anak-anak sekalian, selain contoh-contoh wacika parisuda yang Pak Guru sudah sebutkan tadi, anak-anak bisa mengamati, bisa mendengarkan contoh-contoh wacika parisuda yang lain dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah contoh wacika parisuda. Anak-anak, setelah mengetahui contoh manacika, contoh wacika, sekarang tiba saatnya anak-anak
melihat, mendengarkan contoh-contoh KIK Parisuda. Adapun contoh-contoh KIK Parisuda yaitu 1. Duduk di bangku saat belajar di kelas. 2. Menyapu lantai atau di halaman rumah. Yang ketiga, belajar menulis di buku tulis. 4. Belajar menggambar di buku gambar. 5. Bermain bersama teman saat jam istirahat. 6. Membersihkan sampah yang berserakan. 7. Mencuci piring yang kotor di dapur. 8. Menjaga adik. 9. Memberi makan binatang peliharaan. 10. Menolong teman yang terjatuh. 11. Bersalaman dengan teman. 12. Berpelukan dengan ayah, ibu, saudara, atau teman. 13. Bersedekah atau beramal. 14. Mandi, gosok gigi. 15. Bersembahyang. Demikianlah 15 contoh tentang KIK Parisuda. Masih banyak lagi contoh-contoh pelaksanaan KIK Parisuda yang ada di masyarakat dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah tadi penjelasan tentang materi Trikaya Parisuda. Mulai dari pengertian, bagian-bagian, dan contoh-contoh pelaksanaan Trikaya Parisuda. Jika ada materi yang belum jelas, anak-anak boleh tanyakan. Silahkan ditanyakan kepada Pak Guru. Jika anak-anak sudah mengerti tentang materi Trikaya Parisuda, dan jika sudah jelas semua materi yang Pak Guru sampaikan, mari kita lanjutkan dengan mengisi LKS, lembar kerja siswa. Silahkan anak-anak siapkan buku tulis dan alat tulis yang diperlukan. Kita akan bersama-sama mengerjakan lembar kerja siswa. Baiklah anak-anak semuanya, berikut ini Pak Guru sampaikan tentang petunjuk kerja lembar kerja siswa. Yang pertama, isilah atau tulislah identitas anak-anak mulai dari nama, nomor absen, dan kelas pada bagian atas di buku tulis masing-masing. Yang kedua, tulislah kalimat-kalimat di bawah ini dan lengkapilah dengan kata-kata yang tepat. Jika sudah mengisi identitas dengan lengkap, sekarang Pak Guru bacakan kalimat mulai dari nomor 1 sampai 10. Kalimat yang pertama.
Silahkan ditulis. Trikaya parisuda artinya 3 perbuatan yang titik-titik. 2. Trikaya parisuda terdiri dari titik-titik dan titik-titik. 3. Berpikir yang baik dan benar disebut titik-titik. 4. Berkata yang baik dan benar disebut titik-titik. Yang kelima, berperilaku yang baik dan benar disebut titik-titik. 6. Meyakini Ida Sang Hyang Widiwasa adalah contoh titik-titik. 7. Berkata jujur adalah contoh titik-titik. 8. Rajin bersembahyang adalah contoh titik-titik. 9. Kita harus membiasakan diri berbuat yang titik-titik. 10. Kita harus menghindarkan diri dari perbuatan titik-titik. Nah, setelah semuanya ditulis, silahkan anak-anak mengisi bagian titik-titik dengan kata yang tepat. Apabila sudah, jawaban bisa dikumpulkan ke depan untuk Pak Guru periksa. Silahkan anak-anak menggunakan waktu dengan baik. Tulislah dengan tulisan yang rapi dan indah. Ya, silahkan ya. Dikerjakan dengan baik. Terima kasih anak-anak sudah mengerjakan lembar kerja siswa pada hari ini sebagai diskusi pada hari ini dengan baik. Dan sekarang Pak Guru akan sampaikan kesimpulan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Ada 3 kesimpulan. Yang pertama, pengertian Trikaya Parisuda yaitu Trikaya Parisuda artinya 3 perbuatan yang disucikan atau 3 perilaku yang disucikan. Trikaya Parisuda juga bisa berarti 3 perilaku yang harus disucikan. Itulah kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua adalah tentang bagian-bagian Trikaya Parisuda. Bagian-bagian Trikaya Parisuda terdiri dari manacika yang artinya berpikir yang baik dan benar, wacika parisuda yang artinya berkata yang baik dan benar, dan kayika parisuda yang artinya berperilaku atau berbuat yang baik dan benar. Itulah bagian-bagian Trikaya Parisuda.
Kesimpulan yang ketiga pada materi tentang Trikaya Parisuda ini yaitu contoh-contoh pelaksanaan Trikaya Parisuda dalam kehidupan sehari-hari tampak pada perilaku manacika, wacika, dan kayika berupa 1. Manacika parisuda, misalnya meyakini Ida Sang Hyang Widiwasa, meyakini hukum karma pala, dan memikirkan pelajaran di sekolah. Yang kedua, wacika, misalnya bertutur kata yang sopan, berkata jujur, dan mengucapkan salam. 3. Kayika, misalnya belajar menulis, membersihkan sampah, memberi makan binatang, bersalaman dengan teman, bersedekah atau beramal, dan bersembahyang. Itulah kesimpulan yang ketiga tentang contoh-contoh pelaksanaan Trikaya Parisuda dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah materi pembelajaran tentang Trikaya Parisuda. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak dapat mengamalkan ajaran Trikaya Parisuda. Pada pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari tentang materi Kitab Suci Weda. Pak Guru akhiri pertemuan hari ini dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Sampai bertemu lagi pada pertemuan berikutnya, masih pada pelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti. Terima kasih anak-anak.